Halo teman-teman, balik lagi. Sekarang kita lanjutin pembelajaran kita mengenai PHP dasar. Setelah sebelumnya kita bahas mengenai tipe data, teman-teman, sekarang kita mau bahas control flow atau struktur kendali dari program PHP itu sendiri. Struktur kendali ini ada dua, teman-teman, ada perulangan dan juga ada pengkondisian. Nah, kita mau bahas perulangan dulu nih. Ada beberapa perulangan yang akan kita bahas, yakni for loop, ada while loop, ada do while, dan juga ada for each. Kita mau coba satu-satu dan kita mau lihat perbedaan penulisan dari eh, masing-masing perulangan ini. Oke, langsung aja teman-teman bikin folder baru, pertemuan 5 sekarang. Lalu teman-teman bikin file baru. Lalu teman-teman ganti di sini, kita buka yang pertemuan kelima. Nah, teman-teman semua, saya jelaskan terlebih dahulu, for loop perulangan ini teman-teman adalah sesuatu yang sangat kita perlukan dalam pembuatan program aplikasi. Karena ada beberapa kondisi di mana kita harus melakukan perulangan terhadap data yang banyak. Misalkan kita nanti berhubungan ke database nih teman-teman. Saat kita mau ngambil data di database, datanya kan nggak mungkin satu atau dua, mungkin banyak nanti datanya. Nah, dalam rangka untuk mengeluarkan data dari database tersebut satu persatu, maka kita butuh yang namanya perulangan, teman-teman. Dan masih banyak lagi fungsi dari perulangan ini. Nanti akan kita lihat. Kita lihat dulu penulisannya, teman-teman. Untuk yang for loop, cara penulisan for loop seperti ini, teman-teman. For, kalau teman-teman pakai Sublime, dia akan muncul langsung nih keywordnya gitu. Kalau kita enter gitu munculnya. Jadi for, di sini ada kondisi awal. Lalu di sini ada batasnya, teman-teman, limitnya berapa, dan di sini ada incrementnya, teman-teman. Di sini bisa ditaruh increment atau decrement, teman-teman. Kita mau coba, misalnya kita punya kondisi awalnya, kita buat 1 dulu, teman-teman. Kita buat 1 dan batasnya kita bikin 5. Dan ketika kita bikin gini, echo misalkan kita print saya mau makan gitu. Teman-teman bisa tebak ini teman-teman bisa tebak ini akan mengeprint saya mau makan sebanyak 4 kali. Kita buat baris baru, teman-teman. Jadi sangat efektif apabila kita ingin melakukan pencetakan data sesuai dengan nominal yang kita butuhkan, daripada kita bikin echo gitu ya. Saya mau makan sampai berapa kali nih? 4 kali. Enggak. Maka kita terbantukan dengan adanya for loop, teman-teman. Jadi kita nggak butuh lagi melakukan echo sebanyak ini atau sebanyak berapapun data yang kita butuhkan. Karena bayangkan saja, kalau kita pengen 1000 data gimana kalau kita pengen mencetaknya? Tentu repot kan, teman-teman. Dengan adanya ini, kita bisa melakukan pencetakan berapapun, misalkan 100 nih, nggak masalah, dia 100 akan muncul nih sini, teman-teman. Kita akan bikin seperti ini contohnya. Kita mau bikin kayak gini nih. Jadi gimana bikinnya? Kalau teman-teman merasa tertantang, teman-teman bisa pause videonya, teman-teman bisa kerjain sendiri. Kalau teman-teman mau ngikutin, saya mau buat sekarang. Caranya seperti ini, teman-teman. Kita bikin satu lagi, ini variabelnya namanya J. J-nya sama dengan 0 gitu ya. Lalu J ini itu lebih kecil dari variabel sebelumnya, yaitu I. Ini kita bikin 5 aja, teman-teman. Lalu kita masukkan incrementnya. Nah, di sini kita mau mencetak bintangnya. Jadi kita buat di sini bintang 1 aja, teman-teman. Lalu tepat di bawah ini kita pengen buat baris baru biar dia ada jarak. Nah, kalau kita cetak, teman-teman, maka dia akan mengeprint atau mengecho sesuai yang kita inginkan. Kita coba lihat dulu. Ini salah, teman-teman ya. Ini harusnya J. Ya. Sudah ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4. Kenapa 4? Karena kita
bikin di sini lebih kecil dari 5. Kalau kita pengen mulai dari 2, di sini kita harus tambah. Di sini mulai dari 2 gitu ya. Maka hasilnya seperti ini, 2, 3, 4, teman-teman. Jadi kalau kita pengen cetak sampai 5, dia seperti ini, teman-teman. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini satu lagi nih, kurang nih. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah, teman-teman, kita buat kondisi awal di sini adalah I sama dengan 1. Jadi kita pegang nih, kondisi awal sama dengan 1. Lalu kita bikin batasnya, bahwa ini nanti cuman batas kurang dari 6. Lalu kita bikin incrementnya. Jadi setiap masuk ke function for loop ini nanti akan bertambah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai kita masuk ke kondisi ini. Ketika I ini lebih kurang dari 6. Jadi kita masuk nih, I sama dengan 1. Lalu kita masuk ke sini. Dan di sini dia ketemu perulangan lagi. Itu perulangan J di sini. J sama dengan 0. Dan apakah J itu lebih kecil dari I? J ini 0 nih. Apakah J lebih kecil dari 1? Bener dong, lebih kecil. Jadi dia masuk ke sini, teman-teman. Jadi dia mencetak ini. Jadi dia mencetak ini, teman-teman. 1. Jadi dia masuk lagi ke sini, teman-teman. Dengan kondisi J ini sudah bertambah. Sebelumnya J ini 0. Sekarang J 1. Apakah 1 lebih kecil dari 1? Tentu enggak ya, teman-teman. Karena sama. Maka dia keluar. Pas dia keluar, dia akan mencetak baris baru. Dia akan ngulang lagi ke sini, teman-teman. Ke perulangan for I. Ke perulangan variabel I. Sekarang kondisinya I sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil dari 6? Betul. Lalu dia masuk lagi ke sini. J-nya 0. 0. Apakah 0 lebih kecil daripada 2? Benar. Masuk lagi. J-nya bertambah. J sama dengan 1. Apakah 1 lebih kecil dari 2? Benar, karena I tadi 2 nih kondisinya. Cetak lagi. Makanya 2 di sini muncul, teman-teman. Dan seterusnya sampai I ini lebih kurang dari 6, yaitu 5, teman-teman. Makanya pas terakhir dia akan mencetak sebanyak 5. Oke, paham ya, teman-teman ya? Kalau teman-teman belum paham, nggak apa-apa. Nanti seiring berjalannya waktu, teman-teman akan paham sendiri. Atau teman-teman bisa ulang-ulang terus video ini sampai teman-teman paham. Atau teman-teman bisa tanyain deh yang mana yang bingung gitu. Sekarang kita bikin hal yang sama menggunakan perulangan yang lain. Kita pakai perulangan while, teman-teman ya. Ini kita komentari dulu. Kita pakai perulangan while. While ini dia penulisannya seperti ini, teman-teman. Jadi dia hanya ada kondisi, nggak ada variabel awalnya. Jadi variabel awalnya kita harus definisikan sendiri. Misalkan kita pengen bikin seperti ini, seperti sebelumnya, kita harus definisikan dulu. Di sini ada variabel A misalkan. Itu sama dengan 1. Sama seperti sebelumnya. Akan tetapi variabel A di sini di luar function while ini. Berbeda dengan for tadi, dia dalam functionnya. Oke, teman-teman, nggak apa-apa kalau bingung. Kita lanjutin. Ini A. Jadi selama A lebih kurang, kalau kita pengen bikin yang sama seperti di atas, kita hapus saja di sini. Kita bikin 5. Jadi selama A lebih kurang dari 5, maka functionnya akan berjalan terus. Tapi di sini kita bikin kondisi yang kedua. Kita bikin variabel baru B. Dan kita bikin perulangan lagi, teman-teman. While B lebih kecil daripada apa, ayo? Bener, A. Maka kita cetak bintang. Gini. Setelah selesai kita pengen nambahin gini. B plus. Jadi B-nya akan bertambah. Dan di bawah ini kita juga bikin pertambahan dari A-nya, increment dari A-nya. Plus, dan kita cetak baris baru. Nah, maksudnya sama, teman-teman. Bedanya increment-nya yang ini itu di dalam function-nya. Kalau for ini perbedaan. Kalau for ini increment-nya kita tulis di awal. Oke. Kita cek dulu, teman-teman. Maka hasilnya akan sama. Kita tinggal bikin saja. Kalau sini 6,
maka hasilnya akan sama seperti sebelumnya gitu. Selanjutnya ada do while, sama aja teman-teman. Perbedaannya do ini dia menulis, perbedaannya do while ini dia menulis perintahnya dulu, sementara menulis eksekusi codingnya dulu dibandingkan kondisinya. Ini kan kondisi dulu nih. Selama A ini lebih kecil dari 6, maka lakukan ini. Bedanya kalau do dia ini selama kondisinya apa? Kondisinya misalkan A lebih kurang dari 5. Kita bikin A dulu di sini. A sama dengan 1. Lakukan apa? Kita bikin echo halo gitu ya. Kita bikin baris baru. Jadi lakukan ini selama A ini lebih kurang dari 5. Dan kita bikin pertambahannya di sini. A plus plus. Gitu. Jadi lakukan ini selama A kurang dari 5. Dan kita lakukan incrementnya di sini. Kita coba lihat. Maka dia akan muncul seperti ini teman-teman. Karena kenapa 4? Karena selama kurang dari 5. Kalau kita bikin di sini, maka akan muncul sebanyak 5 kali teman-teman. Seperti itu, oke? Dan untuk perulangan yang ini, yang for each ini terkhusus untuk array teman-teman. Jadi kita sebenarnya banyak menggunakan for each nanti kalau berhubungan dengan database. Jadi kalau kita kasih gambaran sedikit dulu teman-teman, karena kita akan bahas lagi mengenai for each ini nanti di saat kita bertemu dengan database. Tapi nggak apa-apa, kita kasih contoh dulu. Kita mungkin akan bikin satu variabel di sini teman-teman, namanya orang gitu ya. Dan isinya itu array teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat, kita sudah belajar array sebelumnya. Kita bikin di sini array-nya nggak usah pakai key dan value, kita bikin value-nya aja dulu di sini. Misalkan mahasiswa. Misalkan namanya di sini Badu, Budi, Ani gitu ya. Nah, menggunakan for each kita mau keluarin data-datanya nih. Kita bisa ngeprint tentunya dengan menggunakan echo orang dengan indeks ke 0, karena array itu mulainya dari indeksnya dari 0 teman-teman. Kalau kita bikin gini akan muncul Badu teman-teman. Tapi kita nggak mungkin kan bikin gini terus gini, ini 1, ini 2, jadi repot teman-teman. Jadi disinilah kita membutuhkan yang namanya for each teman-teman. Jadi penulisan for each ini seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita pengen mengeluarkan data dari array orang ini, kita harus bikin gini. Kita panggil variabelnya orang as or gitu. Kita bikin aliasnya. Jadi saat kita bikin print or di sini, maka akan muncul satu persatu datanya. Mungkin kita bikin baris baru biar teman-teman kelihatan. Nih. Gimana maksudnya? Jadi kalau teman-teman ngikutin pembelajaran mengenai array sebelumnya, teman-teman tahu kalau array ini punya key dan value. Nih. Tuh, 0, 1, 2. Jadi untuk masuk ke value-nya, kita harus ngeloop key-nya teman-teman. Jadi kita di sini nih, kita mau ngambil ini. Jadi kita di sini sekarang kondisinya. Jadi saat kita menggunakan for each, kita masuk ke sini teman-teman. Jadi kalau kita udah di sini, maka kita sudah bisa mengambil datanya tanpa harus membuat value-nya lagi, tanpa harus membuat indeksnya lagi teman-teman. Seperti itu teman-teman ya, mengenai perulangan dari for loop, while loop, do while, dan for each. Kita akan bahas mengenai for each ini lebih lanjut lagi ketika kita sudah masuk di pembahasan mengenai database teman-teman. Oke teman-teman, itu mengenai perulangan. Kalau teman-teman belum paham, teman-teman ulangi lagi videonya. Atau kalau teman-teman pengen bertanya langsung nih, nggak apa-apa, teman-teman tanyain aja di kolom komentar. Atau teman-teman bisa DM saya di Instagram. Nanti saya bantuin, insya Allah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.